Ya ini emang harus kita setujui ya. Karena memang nggak masuk di akal. 63 km 1 tahun. Jalan kita mau bangun apa? Enggak, kalau jalan jembatan ini 12,48 triliun, 63 km 4342 1606 dan sebagainya, itu memang kecil sekali. Jadi pimpinan mau kita putar-putar ya nggak bakal dapat dapilnya. Sekarang sudah disampaikan. Jadi enggak bisa, kita tidak akan setujui. Kalau Bapak mau kupas hari ini pun tidak akan selesai ini barang. Karena kita harus mengurai satu-satu, Pak. Oke, istilah, kata saya ada baca tuh sampai lapisan ke-9, Pak. Ketua. Ya, kita urai satu-satu. Sedikit Ketua. Sebentar. Ini maksud saya supaya rapat ini nggak riuh. Jadi kita setujui dulu perubahan pagu indikatifnya harus disahkan, Pak, karena itu aturan main. Tatipnya begitu. Harus disahkan oleh komisi yang bersangkutan, itu ada tata tertibnya. Jadi kalau setelah kita sahkan pagu indikatifnya, nanti bicara tentang program di masing-masing kementerian, kita rapat khusus dengan menterinya dulu, paparan umum menterinya yang tadi disampaikan, kemudian nanti kita perdalam lagi dengan eselon 1 dan eselon 2 terkait programnya. Jembatan gantung di mana, rumah berapa, jembatan berapa, preservasi berapa, ini berapa, kita urai Semua sampai ke satuan 3-nya. Cocok? Ketua, ya betul. Pimpinan. Baik, Pak Adian silakan. Ya ini emang harus kita setujui ya. Karena memang nggak masuk di akal. 63 km 1 tahun. Jalan kita mau bangun apa? Enggak, kalau jalan jembatan ini 12,48 triliun, 63 km 4342 1606 dan sebagainya, itu memang kecil sekali. Jadi pimpinan mau kita putar-putar ya nggak bakal dapat dapilnya. Bentar. Ya artinya kita biar Pak Adian selesai dulu. ya, Bentar. Artinya memang pengurangan 80 triliun ini dampaknya kemana-mana. Tapi kalau sebagai menteri siap mengambil tanggung jawab terhadap, misalnya kita bicara kalau sumber daya air ini 10,7 triliun. Terus kita mau bicara tentang ketahanan pangan sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuma 16.000 hektar dari sekian banyak yang lain. Ya memang tidak akan tercapai. Jadi kalau menurut saya, ya teman-teman di DPR harus rela nggak buat apa-apa buat dapilnya. Ya jadi pembohong lah setahun. Tidak mampu menepati janji-janjinya. Kira-kira begitu pimpinan. Karena memang tidak ada yang bisa itu kotak-katik, ini saya baca dari tadi nih. Apa yang mau kita kotak-katik ini? Nggak ada lagi. Kita pindah jadi jembatan gantung, jalan nggak terbangun. Kita pindah jadi yang lain tidak terbangun. Tapi kalau memang tidak bisa dirubah lagi, angka ini ya ketok aja. Toh yang akan bertanggung jawab nanti pemerintahan secara keseluruhan ketika rakyat tidak dapatkan bantuan apa-apa di bawah. Ketika jalan tidak terbangun, irigasi tidak terbangun, ketahanan pangan terganggu dan sebagainya. Ya usul saya ketok-ketok lah, tapi teman-teman juga harus rela. Toh ini sudah pemerintahan yang kita sepakati toh. Apapun resikonya kita terima. Terima kasih. Baik, sebentar teman-teman gini, supaya pemahaman kita sama dulu. Soalnya nanti kalau pemahamannya tidak sama, nanti kita yang sudah mengerti jadi seolah-olah tidak paham. Ini kan repot kita nih. Jadi maksud saya begini Pak Adian, pagu indikatif itu kewenangan penuh pemerintah Pak. Di pagu indikatif itu, ya, itu sudah pakem itu. Makanya ada namanya surat ada impresnya. Impres ini turun ke surat Menteri Keuangan. Itu sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa PU mendapat sekian, perumahan sekian, desa sekian, Menteri Transmigrasi sekian, dan kepala lembaga-lembaga yang lain atau badan lembaga atau badan yang lain mendapat anggaran sekian, Pak. Sifat kita di sini memang selama ini sebetulnya begitu. Pimpinan kalau saya salah tolong saya dikoreksi, betul kan? Betul. Pak ya? Begitulah dia selama ini. Begitu dari pemerintah turun kita ketok. Ini uang digunakan untuk apa? Itulah kewenangan kita bahas dengan masing-masing mitra kita. Nah kalau keberatan, saya juga tadi tanya Pak sebelum rapat. Dari Banggar ada nggak surat? Nggak ada. Tidak ada. Yang duduk di Banggar, Pak Hamka masih di Banggar nggak? Masih Ketua. Masih ada, pernah dibahas soal ini? Tidak ada. Nggak ada dibahas kan? Enggak. Nah, belum ada jadi maksud saya begini teman-teman, merubah impres, Presiden udah teken loh.
Ibu Menteri Keuangan membuat tindak lanjut dari instruksi Presiden tersebut. Kalau Ibu Menteri Keuangan merubah itu, harus merubah impresnya lagi. Bukan ranah kita itu. Jadi tidak ada istilah kita setuju tidak setuju, bahwa itu cukup tidak cukup. Itu seperti Pak Adian tadi bilang, tanggung jawab pemerintah. Itu loh. Ya pimpinan ketok aja. Tapi memang duitnya nggak ada. aja udah. Nah nanti maksud saya gini, biar kita sama persepsi dulu. Nah sebentar ya, ini kita, itu ketua tolong. Sorry. Saya Dinyalakan bicara dulu ketua itu, kita teman-teman bicara sebelah sana, mekanisme ketua. dulu. Kita bicara mekanisme dulu, Pak. Saya tidak bicara isi dulu. Enggak, kawan-kawan di sana mic-nya belum nyala ketua, kesian juga. Ya sebentar. Haknya biar Kita sama bicara kita. isi dulu. Kalau ini sudah sama pandangan kita, jadi diskusinya ke sana gitu loh Pak. Misal, tadi Pak Adian bilang apa harus kita setujui ini barang. Pak Yanwar, rapat ini harus terarah, mohon izin. Supaya nanti kita, yang mana yang mau kita bahas duluan, kita bahas dulu pagu indikatifnya. Itu diskusi saya, maka jangan tanya yang lain dulu. Pagu indikatif kita setuju itu dah, tidak setuju. Kalau tidak setuju, aturannya tidak setuju boleh nggak? Kita lihat aturannya. Iya. Bukan maunya gue di sini. Gitu loh. Mohon maaf ya, aturannya boleh ndak? Itu dulu kita lihat. Kalau saya ditanya setuju ndak anggaran Menteri Pekerjaan Umum ini sebesar itu, 1000% saya bilang saya tidak setuju. Kalau ditanya ke saya, tapi bukan kewenangan saya. Saya bukan presiden. Itu loh. Masalahnya kondisi hari ini kita serahkan dulu sepenuhnya kepada pemerintah. Tidak mungkinlah pemerintah tidak mikirkan ini. Ini masih di tahap awal. Jadi sebetulnya maksud saya gini ya, supaya nanti kita terarah, kita ketok dulu impres dengan surat Menteri Keuangan ini. Ya, baru setuju. nanti kita rapat satu-satu program Pak Menteri dengan duit sekian mau bikin apa. Kita langsung dengan menterinya. Cocok ya? Cocok. Baik. Silakan kalau ada interupsi soal lain, saya silakan. Sebelah kanan masih ada interupsi? Izin Pak Ketua. Interupsi pimpinan. Tolong, udah nyala tuh, ada nyala di belakang. Ya, silakan. Pak siapa nama? Pak Mori silakan. Izin Pak Ketua. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, jadi yang pertama terkait dengan apa yang disampaikan Pak Ketua. Catatannya Pak Ketua, pertama, pengurangan DPU 81 miliar itu melebihi, 81 triliun itu melebihi Pak. Itu melebihi daripada 16 efisiensi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Khusus dari DPU Pak. Yang kedua Pak, catatannya, karena ini kita sudah tetapkan semua Pak. Ya. Kementerian Transmigrasi itu Pak. Ini sudah semua atau baru PU Pak? Izin. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak udah. Itu dari fraksi apa itu? Jadi gini, Pak ini Pak Mori. Telepati tadi. Nah, sebentar. Pak Mori. Tadi kan Bapak sudah bicara melebihi dari apa namanya 10 syarat efisiensi kan? Ada 16 syarat efisiensi. Mau melebihi mau kurang itu kewenangan pemerintah, Pak, bukan di kita. Masalahnya di situ. Tolong kalau saya salah saya dikoreksi Pak Menteri. Betul Pak Menteri ya? Itu sepenuhnya kewenangan pemerintah. Jadi menurut saya yang bisa kita bicarakan, kalau bicara maunya Pak, maunya saya lebih banyak dari maunya Pak Yanwar, udah pasti itu. Tapi nafsu besar kita tenaga kurang nih Pak, susah kita. Jadi maksud saya, Pak Ketua, kita sahkan saja ini dulu. maunya menteri juga lebih banyak. Tapi kan dikasih sama presiden cuma segitu. Ya, jadi nggak mungkin lah kita bisa paksakan ini. Sebentar Pak Robert, jadi menurut saya kalau bisa ini kita sahkan dulu. Rapat ini kita bikin selesai, baru kita agendakan kapan kita dengan Pak Menteri PU Perumahan, supaya nggak panjang gitu loh. Kalau kita berdebatkan isi itu barang, itu sama nanti kejar mana duluan telur sama ayam. Masih nggak selesai. Pimpinan.